Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan walau kita terbatas melalui ruang dan waktu, namun kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan pada saat ini saya akan kembali membawakan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan satu dalam doa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu, mau membaca kebenaran firman-Mu. Kau memberkati Tuhan, Kau lindungi kami Tuhan dari apa yang kami boleh baca, dari apa yang boleh kami sama-sama boleh dengar dan dalami Tuhan. Engkau memberkati supaya semuanya dapat kami baca, dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati para pendengar dan Engkau memberkati juga untuk hamba-Mu yang sedang menjelaskan. Engkau mampukan, Engkau kuatkan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan ada berkat yang boleh kami dapat dalam pembacaan firman Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua ayat ketiga sampai 4. Sekali lagi saya katakan Ibrani 2 pasalnya ayatnya yang ketiga sampai 4. Baik, saya akan membaca nats kita pada saat ini, yaitu mulai dari ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, dari pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saya akan mengambil tema yaitu jangan menyanyiakan anugerah. Anugerah yang saya maksud dalam pembacaan kita ini adalah keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita semua umat manusia yang diberikan oleh Yesus. Dengan jelas kita baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, semuanya ini sudah diberitakan oleh Tuhan dan banyak saksi orang yang mendengarnya dari orang-orang pilihan Tuhan. Dan ya kita lihat Allah menyertai mereka, meneguhkan kesaksian mereka melalui mujizat-mujizat, tanda-tanda dan pernyataan kekuasaan oleh karunia dan kekuasaan dari Roh Kudus yang dibagikan menurut kehendaknya. Nah, masih banyak hal lagi yang boleh kita tahu dari hal yang sangat besar ini. Dan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menghidupinya, bagaimana kita bisa melakukannya dalam kehidupan hari dan menghidupi keselamatan ini. Ini yang kadang kita masih bingung, dan mungkin dalam kehidupan kita kadang seringkali mengabaikannya. Dan hari ini bisa dibilang kita menyanyiakan keselamatan itu. Dan dengan firman ini saya akan mengajak kita semua sekalian untuk mengetahui hal-hal yang perlu kita sadari, kebenaran yang harus kita ketahui agar kita tidak menyanyiakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan ini. Baik, dari pembacaan ini, setiap orang Kristen termasuk saya, saudara-saudara, kita semua dapat menghidupi anugerah dari Allah agar tidak menyanyiakan anugerah ini. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghidupi anugerahnya supaya kita tidak menyanyiakan anugerah ini? Ada 3 kebenaran yang saya akan bagikan kepada saudara-saudari agar kita bisa sadari, sehingga kita tidak berpikir bahwa anugerah tidak boleh disia-siakan. Baik, kebenaran yang pertama, keselamatan yang Allah berikan begitu besar. Kita dapat ambil dalam kitab Ibrani tadi pasalnya yang kedua ayat yang ketiga. Dikatakan situ,
Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dengan jelas diberikan dalam ayat ini bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus begitu besar. Keselamatan yang sudah Yesus kabarkan kepada kita itu sangat besar, sehingga bagaimana kita bisa menyanyiakannya gitu. Dan ini juga yang menjadi motivasi saya untuk memberikan tema ini kepada kita semua. Dan bagaimana kita bisa menolak hal yang sangat besar, hal yang begitu berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memikirkannya, bagaimana Yesus memberikan keselamatan itu. Ya, seringkali orang tua kita seringkali memberikan himbauan dan peringatan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Demikian juga dengan Tuhan. Ia telah berfirman tentang anugerah keselamatan ini. Dan bayangkan jika kita memiliki kesempatan satu kali seumur hidup untuk mencapai sesuatu yang sangat berharga. Apakah kita akan menyanyiakannya? Apakah kita akan tidak menerima hal itu, atau kita menyanyiakan kesempatan yang sangat berharga itu? Tentunya tidak, karena kita tahu hal itu merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita. Begitu juga dengan hal ini yang begitu nyata, begitu berpengaruh dalam kehidupan kita tentang bagaimana arah keselamatan yang begitu besar. Bagaimana mungkin kita bisa menyanyiakannya sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan? Tentunya keselamatan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mengetahui bahwa keselamatan yang Yesus berikan begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menyanyiakan hal yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua yaitu Tuhan sudah berfirman tentang semua ini. Kita kembali lagi ke dalam pembacaan kita bahwa yang mula-mula di bagiannya yang ayat ketiga bagian B, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Ini merupakan hal yang sudah Tuhan beritakan dari dulu, dan banyak orang saksi-saksi, namun ya banyak orang belum mengerti bagaimana karya penyelamatan Kristus, karya kebesaran Kristus yang dia lakukan dalam kehidupan manusia. Begitu banyak hal yang dia berikan, begitu banyak hal yang dia beritakan melalui perantaraan, baik itu dia yang berfirman secara langsung, dan bagaimana Tuhan sudah menghimbaukan ini. Jadi kalau Tuhan menghimbau kita untuk menerima anugerah yang begitu besar ini, kenapa kita bisa menyanyiakannya? Bayangkan seringkali orang tua kita memberikan kita nasihat, dan nasihat itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Pastinya itu sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita patuhi. Terlebih lagi kepada Tuhan, setiap omongan, setiap firman yang diberikan oleh Tuhan, pastinya itu hal yang harus kita lakukan. Kita orang percaya kepada Tuhan, kita orang yang taat kepada Tuhan. Semua yang diberitakan Tuhan adalah sesuatu yang baik buat kita, sesuatu yang harus kita lakukan. Kita orang percaya, jadi ini merupakan hal yang harus selalu kita lakukan. Jadi keselamatan itu merupakan hal yang sudah Tuhan sampaikan, sudah Tuhan katakan dari jauh hari sebelumnya. Kita bersyukur karena Tuhan boleh menyelamatkan kita, boleh memberikan berita yang begitu besar dalam Injil ini, dalam kitab ini. Dan ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa mendengarkan apa yang Tuhan berikan, terutama untuk keselamatan yang sudah Dia beritakan ini. Kemudian yang ketiga, kebenaran yang ketiga, manusia dapat manusia maaf ya, manusia juga sudah
uh, memberikan kesaksian mengenai bagaimana keselamatan ini boleh kita percaya, bagaimana keselamatan boleh kita terima masing-masing. Dan kita baca seterusnya sampai ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, bagaimana kita bisa menyanyikan hal ini? Sudah banyak saksi hidup, sudah banyak saksi daripada kita. Tidak mungkin lagi kita tidak mengerti maksud Tuhan, karena semuanya juga Tuhan berikan melalui manusia-manusia yang ya pengetahuannya bisa sudah kita mengerti, bisa sudah kita terima dengan baik. Dan ya, ini hal yang tidak bisa kita sia-siakan. Ini hal yang harus selalu kita hidupi begitu. Bagaimana Tuhan memberkati alat manusia sebagai alatnya untuk memberitakan bagaimana Dia memberikan karya keselamatan melalui saksi-saksinya. Sampai pada saat ini pasti kita banyak mendengar. Dan ini menjadi hal yang menguatkan kita semua, menjadi hal yang mengingatkan kita semua. Dan firman Tuhan yang saat ini kita baca merupakan hasil dari karya manusia yang bisa kita mengerti melalui keterbatasan kita, bukan lagi melalui kelebihan Tuhan yang mungkin masih belum bisa kita mengerti sebelumnya. Dan bayangkan jika kita memiliki bahasa yang sama, tapi namun Tuhan mengacaukannya kembali, seperti pada saat waktu manusia mencoba membangun Menara Babel. Pada saat itu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, dan pengetahuan mereka pada saat itu sangat terbatas, sangat memiliki banyak kekurangan begitu, karena mereka tidak bisa mengerti bahasa yang sudah mereka ketahui selama ini, namun dia mendengar hal yang asing. Begitu pula dengan kita. Tuhan sudah memberikan orang yang bisa mengerti, orang yang bisa memberitakan kepada kita hal yang jelas seperti ini melalui orang-orang yang menjadi saksinya, yang menjadi alatnya untuk memberitakan kepada kita. Kenapa kita harus menyanyikannya? Kalau Tuhan mungkin tidak mau memberikan keselamatan ini, pasti setiap manusia tidak bisa beroleh, setiap manusia tidak bisa memperoleh kebenaran tentang keselamatan ini. Ini hal yang sangat besar, ini hal yang boleh kita terima secara cuma-cuma. Itu juga merupakan hal yang memotivasi kita agar tidak menyanyikan keselamatan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan dari ketiga kebenaran yang boleh kita terima tadi, kiranya bisa membantu kita, bisa menggerakkan hati kita supaya tidak menyanyiakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan keselamatan yang diberikannya itu begitu besar, sehingga kita harus menghidupi anugerah ini dengan sadar dan percaya. Mari kita bersama-sama menghidupi bagaimana kita bisa selalu mengingat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan ya, kita tidak menyanyiakannya lagi dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin kita lupa, kita tidak ingat siapa kita. Kita adalah orang yang diselamatkan, kita adalah orang yang memiliki sesuatu hal yang pasti, dan semuanya harus kita bisa lakukan, bisa kita hidupi dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak menyanyiakan anugerah. Jadi untuk kita semua, jangan menyanyiakan anugerah, karena Tuhan sudah memakai berbagai cara, memakai berbagai alat, memakai berbagai sumber. Sampai saat ini kita masih bisa mendengar kebenaran, dan ini merupakan anugerah bagi kita semua. Dan pada akhirnya kiranya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bawakan, dan jemaat Tuhan boleh mengerti dan semakin bertumbuh dalam iman mengenai kebenaran ini. Bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami bawa, yang hamba boleh bawa Tuhan, yang boleh jemaat-Mu dengar Tuhan. Dan Engkau memberkati dari setiap pembacaan, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami bawa. Engkau memberkati Tuhan supaya kami tidak menyanyiakan kesempatan yang Engkau berikan, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tidak menyanyiakan dan bersyukur Tuhan untuk berbagai hal yang boleh Engkau singkapkan kepada kami, baik itu melalui firman-Mu, melalui kesaksian-kesaksian dan hal yang membuat kami mengingat bahwa kasih-Mu begitu besar, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami begitu besar. Kami tidak boleh menyanyiakannya, kami tidak boleh mengabaikannya ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan supaya kami dalam hidup kami senantiasa beroleh hidup yang menghidupi keselamatan-Mu, selalu menanggapi bagaimana manusia yang hidup dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Dan bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau memberkati kami semua supaya boleh bertumbuh, boleh senantiasa menerima anugerah-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.